Ya, jadi ini adalah kegiatan yang sering kita lakukan ya sebelum sidang terbuka. Nah, di sini sebentar, saya lihat listnya dulu. Oke. Bu, ada yang jaga di situ ya? Tadi ada admin. Ya. Nah, jadi memang berbeda ya. Jadi sidang terbukanya dibandingkan dengan yang sebelum pandemi tentunya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Waktu itu sempat diadakan hibrid ya, jadi sempat digabung antara yang di sini gitu dengan penonton. Walaupun waktu itu memang penontonnya juga masih belum ada ya di situ. Oke. Nah, latar belakangnya dan tujuan pelaksanaan sidang secara online ini tentunya pandemi yang masih belum berlalu ya. Mudah-mudahan di sini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah yang dosen mungkin ya sudah divaksinasi. Nah, kemudian ada surat dari rektor dan juga kemudian surat edaran sekretaris institut yang terus diperbaharui sampai sekarang dan sampai sekarang masih belum boleh ya dalam tanda kutip untuk datang dan melaksanakan sidang terbuka di ITB gitu ya, baik di CAR, biasanya di aneks kan kita di lantai 3 ya. Biasanya ditunggu-tunggu tuh ya sidang terbuka, kalau di SPS itu berarti artinya ada makan-makan, ada mie kocok, ada bakso tahu dan sebagainya gitu. Nah, sekarang harus dilaksanakan secara online. Dan tujuannya tentunya memastikan penyelenggaraan kegiatan sidang terbuka S3 online yang aman dan lancar ya. Oke. Nah, ini tadi saya sebutkan waktu dimulai pandemi ya, di awal Maret, kemudian baru setelah Juli itu kita melaksanakan 2 sidang, yaitu sidang hibrid dan sidang online. Sidang hibrid memang dilaksanakan di sini di CAR, tapi tetap undangan menyaksikan di YouTube, jadi tidak ada undangan sama sekali, hanya promovendusnya gitu ya, hanya calon doktornya. Dan kemudian online. Nah, sekarang sudah fully online mulai dari tahun ini ya. Nah, tentunya di sini kita lihat kita menggunakan aplikasi Zoom yang paling user friendly mungkin ya. Memang di ITB banyak menggunakan Teams. Ini tim SPS punten di approve ya, ini banyak banget yang di waiting room. Nah, kemudian tetap menggunakan platform YouTube. Memang ada beberapa saran gitu ya, bahwa di Zoom itu bukan hanya promovendus gitu, tapi juga boleh mengundang yang lainnya gitu. Nah, tapi setelah kita pikirkan kalau online kan kita pengennya lancar, beres gitu ya, nanti ibu bapak juga selesai di sidang, kemudian menjadi doktor gitu, kita mengurangi hal-hal yang mengganggu gitu ya. Karena nanti saya ceritakan ada beberapa hal yang sempat terjadi pada saat sidang online. Oke. Nah, ini prosesi sidang terbukanya ya. Jadi kita ada 4 tahap, yaitu sidang pendahuluan, sidang terbuka, kemudian sidang yudisium, dan sidang penutup. Nah, untuk sidang pendahuluan, berarti yang di dalam ruang Zoom itu hanya ada pembimbing, pimpinan sidang, dan SPS ya. Jadi pembimbingnya ada 1 atau 3 gitu, biasanya 1 sampai 3. Kemudian pimpinan sidang, dalam hal ini dari KSPS ya, jadi profesor-profesor wakil dari fakultas. Itu bisa saja profesornya dari fakultasnya sendiri gitu ya. Jadi misalnya SITH gitu, KSPS-nya kan Profesor Intan Ahmad ya. Tapi misalnya pada saat itu beliau tidak bisa, jadi digantikan oleh profesor dari fakultas sekolah lain. Kemudian dari SPS biasanya dekanat, jadi dekan atau wakil dekan ya, baik akademik maupun sumber daya yang mendampingi di situ. Jadi di sini tentunya kita akan melakukan semacam inventarisir pertanyaan ya. Jangan sampai misalnya pertanyaannya overlap gitu. Nanti di situ juga diberitahu bahwa para penanya akan menanya selama 3 menit dan kemudian nanti dijawab oleh promovendus gitu. Nanti dan juga tidak ada debat ya, karena itu biasanya sudah dilakukan di sidang tertutup. Jadi di sidang terbuka bisa dibilang one way gitu. Jadi penanya menanyakan, kemudian promovendus menjawab, sudah gitu ya. Nah, jadi sangat diharapkan pada saat nanti tanya jawab itu promovendus membawa catatan ya. Karena saya amati beberapa kali ada kejadian bisa diulangi gitu. Nah, itu kayaknya kurang elok gitu ya. Jadi harus dicatat jangan sampai terjadi pengulangan gitu. Nah, ini setelah sidang pendahuluan
memang kita menjadwalkan 30 menit ya, kalau lihat di poster kan sidang pendahuluan 30 menit dulu gitu ya. Nah itu, kadang mepet gitu 30 menit baru langsung sidang terbuka atau, kecepatan gitu ya. Jadi masih 15 menit lagi atau masih 20 menit lagi, ternyata, udah selesai gitu sidang pendahuluannya. Nah jadi makanya Promovendus harus siap-siap ya di situ. Beberapa memang udah kita tunggu aja gitu sampai pengumumannya, kan pengumumannya jamnya 30 menit berikutnya kan ya untuk sidang terbuka. Tapi biasanya suka dipercepat juga, jadi harus selalu standby. Nah, kemudian di sidang terbuka ini siapa aja yang ada di situ, Promovendus, terus kemudian pembimbing, pimpinan sidang, SPS, dan tentunya undangan yang ada di, YouTube ya, yang di Zoom ini yang dari pertama sampai sini. Nah, selama sidang terbuka, itu diawali dengan pembukaan dulu kan ya oleh pimpinan sidang. Nah, di sidang terbuka ini sudah ada link, YouTube-nya bisa dilihat ya. Jadi mungkin, misalnya, keluarganya satu nonton gitu di YouTube, terus nanti ngelihat kan, karena kan, Promovendus masih belum masuk ya. Jadi di sidang terbuka yang dengan, YouTube itu, masih baru pembukaan oleh pimpinan sidang, kemudian pembimbing akan membacakan kurikulum vitae dan juga pertanggungjawaban akademik. Setelah itu baru pimpinan sidang, saya meminta Promovendus untuk dihadirkan gitu. Nah, saya minta Promovendus itu sebenarnya sudah masuk gitu ya ke dalam sistem Zoom-nya, tapi nanti sama host akan disimpan dulu di, waiting room gitu ya, belum di-approve lah istilahnya. Nah, setelah itu baru, di-approve dan kemudian bisa masuk ke dalam Zoom. Kalau sementara di YouTube udah mulai duluan gitu ya, jadi bisa bisa, sambil melihat ke situ juga. Nah, ini, presentasi 20 menit ya, kemudian nanti tanya jawab, tadi seperti saya bilang nanti para penanya akan, bertanya maksimal 3 menit, kemudian nanti Promovendus menjawab selama 7 menit. Nah, ini juga harus diingat ya. Jadi diperkirakan gitu kira-kira menjawabnya bagaimana gitu ya. Ada yang, panjang banget gitu ya sampai, "Sebentar kita buka dulu slide-nya." Itu boleh sih sebenarnya ya, boleh buka slide dulu. Terus kemudian tapi nanti, setelah itu, harus apa namanya, dilihat waktunya gitu ya. Tapi ada juga yang menjawab cuma 2 kalimat, itu juga jangan ya. Misalnya ditanya, ini kan sebenarnya namanya sidang terbuka itu kan sidang promosi ya. Jadi promosi, apa namanya, penelitian yang sudah dilakukan selama 3 tahun ini gitu, perjuangan yang berdarah-darah ini kan harus dipromotkan gitu ya. Jadi harus, promosi gitu, tapi juga dengan, waktu yang, sekitar 7 menit gitu. Jadi jangan, cuman jawabnya, "Ya Pak ini," udah aja, "Cepet banget sih," gitu, sampai kaget gitu. Ada juga yang presentasi cuma 10 menit. Nah itu juga jangan. Jadi gunakanlah 20 menit itu, untuk promosi, mengenai penelitiannya ya, karena, banyak juga yang menonton. Nah setelah itu, kemudian setelah selesai semuanya, Promovendus akan disimpan, di apa namanya, ditempatkan lagi di waiting room ya. Nanti tunggu di situ, kemudian nanti akan dilakukan sidang yudisium. Nah, sidang yudisium ini juga kita jadwalkan 30 menit, tapi itu bisa cepat dan bisa juga pas 30 menit gitu ya. Karena di sini kita akan menginventarisir bagaimana, performance dari, Promovendus ya selama menjawab, pertanyaan atau juga selama, sidang-sidang sebelumnya gitu untuk menentukan, yudisiumnya. Nah, kemudian juga apakah setuju ya bahwa, Promovendus ini mendapat gelar doktor ya. Alhamdulillah selama ini tidak ada sih yang, "Ah, saya tidak setuju," gitu ya. Semuanya setuju dan, bisa lulus, sebagai doktor gitu. Nah, di sidang pendahuluan siapa saja yang ada di sini, yaitu, pembimbing, kemudian pimpinan sidang dan SPS. Jadi, sama dengan sidang pendahuluan. Nah, setelah itu, kalau cepat atau pas 30 menit tetap harus standby ya, Promovendusnya, karena pernah, dipanggil-panggil nggak ada gitu, harus ditelepon gitu ya. Mungkin karena saking bahagianya langsung, ya lempar semua dokumen, terus keluar gitu jajan ya, tapi tunggu dulu ini masih ada sidang penutup ya, atau, sidang pengumumannya. Nah, nanti di situ, pimpinan sidang akan membuka sidang, kemudian setelah itu dia, pimpinan sidang akan mengumumkan ya. Jadi, ini selesai dengan yudisium apa gitu ya. Dan kemudian setelah itu, pembimbing diminta untuk memberikan speech gitu ya, apa namanya, closing speech. Jadi memberikan, apa, sambutan penutup. Nah, di sidang penutup ini dari awal,
Promovendus sudah ada, jadi ikut mendengarkan di dalam Zoom. Penonton di YouTube masih ya. Nah, setelah diumumkan, ditutup, kemudian biasanya foto bersama ya, foto bersama antara semuanya dan juga dengan pembimbing saja, nanti bisa diatur. Nah, memang di sini belum ada di aturannya ya, belum ada space untuk promovendus berbicara gitu. Tapi kadang pimpinan sidang suka juga gitu ya. Nah, ini silakan nih promovendus untuk memberikan ucapan, memberikan ucapan. Kok promovendus dokter baru ya, udah dokter nih. Silakan dokter baru untuk memberikan sambutannya atau ucapan terima kasih. Itu kadang pimpinan sidang ada juga yang seperti itu. Jadi siap-siap kalau ditanya. Walaupun ada juga yang diminta terus jadinya nangis ya karena terharu melihat melihat kelulusan dan juga mengingat perjuangan. Oke. Nah, ini jadi disebutkan promovendus hanya diperkenankan bergabung secara online, sidang terbuka dan penutup, memastikan tampilan presentasi berjalan baik. Nah, ini ya, saya jadi ingat dulu waktu saya mau promosi gitu ya, profesor saya bilang, pokoknya kalau misalnya ada masalah dengan PowerPoint, ada masalah dengan laptop, itu semuanya salah kamu, kata dia itu. Tapi kalau misalnya ada masalah dengan di luar itu boleh, misalnya kita mencari mencari kesalahannya karena itu gitu, mencari kambing hitamnya lah gitu. Tapi kalau PPT-nya macet, laptopnya error, gini-gini itu pokoknya nggak boleh, harus lancar ya. Jadi saya sangat menyarankan untuk mencoba dulu ya latihan. Mungkin ada teman-temannya sefakultas, saya latihan dulu ya, saya berapa menit sih presentasi gitu. Itu harus dilatih ya. Kemudian ini tadi sudah disebutkan ya 20 menit, kemudian maksimal 7 menit untuk menjawab dan tidak ada diskusi. Kemudian juga, nah ini ya, masalah selama sidang terbuka secara online itu pasti sambungan internet. Ya, sambungan internet dipastikan stabil dan lancar. Ya, ini ada beberapa kejadian. Jadi ada yang di dosen gitu ya, dia di tempatnya gitu. Terus dia bilang, Bu, saya nggak bisa, ini sinyalnya jelek gini-gini. Terus minta bantuan dong sama universitasnya ya, untuk memastikan sambungan lancar gitu. Dan akhirnya dia jadi sidangnya di tempat dia bekerja gitu. Nah, seperti itu. Jadi dilihat internetnya harus stabil dan lancar. Terus pernah juga kejadian dulu itu kan sampai sekarang juga udah masih boleh ya mahasiswa masuk ke Ganesha gitu. Nah, kemudian mahasiswa ini tidak kontak sama fakultasnya gitu bahwa mau sidang di daerah fakultas itu, dia hanya di ruang studi atau apa gitu sendiri gitu ya. Dan kemudian terjadi error, tidak bisa dikontak gitu ya, tidak bisa masuk lagi ke Zoom. Nah, akhirnya sidangnya diskors, jadi yang penguji, pembimbing semua di stop dulu. Kita dari SPS bawa motor tuh ya, mengevakuasi mahasiswa tersebut dari Ganesha dibawa ke SPS gitu. Nah, tapi alhamdulillah lulus, walaupun memang karena udah keburu hektik, jadi kasihan juga ya, datangnya udah keringetan gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya lagi, sebenarnya sih masalah internet tidak stabil itu tidak hanya di promovendus ya, di pembimbing, penguji gitu ya, di SPS juga kadang kalau lagi eduromnya down gitu, bisa juga terjadi masalah gitu ya. Waktu itu pernah pimpinan sidangnya ya mati lampu. Nah, itu kan langsung hilang ya dari Zoom-nya gitu. Nah, itu kan harus tetap berjalan. Jadi waktu itu kebetulan saya yang bertugasnya, jadi saya yang menggantikan. Dan kebetulan waktu itu SBM gitu ya, SBM kan bahasa Inggris, jadi saya langsung improvisasi on the way gitu. Aduh, ini harus siapin bahasa Inggris nih gitu ya. Tapi intinya tidak boleh panik ya, tidak boleh panik, tidak boleh ya stres boleh lah, namanya juga mau ujian ya, mungkin deg-degan gitu. Tapi tetap tenang, pokoknya kita berusaha supaya sidangnya tetap jalan gitu ya. Misalnya nanti pas lagi presentasi, mudah-mudahan bisa selesai presentasi, terus kemudian ada error di sharing screen misalnya ya. Nah itu tetap jalan aja untuk menjawab gitu ya, menjawab pertanyaan. Jadi misalnya saya akan menjelaskan dengan PPT-nya gitu ya, terus kemudian ada error, ya itu diteruskan aja gitu ya untuk membacanya, karena kita ingin selesai gitu. Nah yang kedua adalah menggunakan background yang disediakan oleh SPS. Nah yang sekarang ini background-nya baru ya, bukan yang merah-merah lagi, tapi yang baru saya lihat udah beberapa orang sudah memakainya. Nah ini
saya bisa bilang wajib ya untuk Promovendus. Ya penguji, pembimbing mungkin ada beberapa yang punya masalah sehingga tidak bisa menggunakan background. Tapi untuk Promovendus saya wajibkan ya. Kenapa? Karena nanti akan di-posting di Instagram, Instagramable gitu ya. Jadi itu kan kenang-kenangan ya, jadi harus bagus gitu background-nya gitu. Nah, itu harus dicoba juga karena background itu ada beberapa laptop yang tidak kompatibel. Jadi kalau pakai ini tiba-tiba mukanya jadi putih semua gitu ya, nggak jelas. Nah, untuk sidang ini ya minjem lah gitu ya sama eh, apa teman-temannya gitu yang punya gadget yang bagus gitu, pakai kamera atau yang laptopnya yang bagus sehingga bisa kelihatan bagus gitu di situ ya. Ini di YouTube. Nah, terus pakaiannya gimana gitu ya. Nah, pakaiannya sama seperti sidang terbuka ya, yang luring gitu. Jadi pakai jas lengkap, pakai dasi kalau untuk yang pria, kemudian yang perempuan eh, pakai blazer ya. Oke. Nah, ini linknya ya. Sorry, backgroundnya untuk sidang terbuka wisuda Juli ya. Nah, ini juga pakaian ya, ini waktu pas yang semester sebelumnya itu para ibu-ibu itu nyoba-nyoba katanya, nyoba-nyoba kerudung yang mana yang paling cocok gitu. Nah, yang paling bagus ternyata yang berwarna merah, jadi kelihatan ya, kontras gitu. Jadi pada saat di foto, di screenshot gitu, itu kelihatan sekali warna kalau warna merah ya, warna cerah. Tapi jangan juga kerudungnya garis-garis ya, kalau garis-garis itu suka jadi nggak kelihatan gitu di situ, pusing. Oke, ini beberapa nama yang sudah fix ya untuk pelaksanaannya. Ada Bu Mona ada? Sudah hadir belum ya Bu Mona? Hadir, Bu. Hadir ya. Bu Mona di mana? Di Korea sekarang, Bu. Oh, di Korea. Aduh, annyeonghaseyo. Tapi lancar ya di sana ya? Alhamdulillah lancar, Bu. Ya, nanti berarti jam berapa ya? Di Korea kalau di sini jam 9 Jam 11, Bu. siang. Iya, siang. Oh, oke, masih oke lah ya. Nggak sampai jauh banget ya. Ini nggak bisa pulang atau gimana dari Korea? Belum boleh pulang ya? Belum boleh pulang, sama juga ribet juga, Bu, pandemi kan. Terus Oh urus ya betul. Jadi berkas segala macam ya di di sana ya, KBRI. mudah-mudahan nanti bisa lah, insya Allah lancar ya. Ya, Oke, terima kasih. Kemudian Bu Atia Nur Aisyah ada? Belum kelihatan ya? Pak Roni ya? Pak Roni di mana Pak Roni? Di Parompong, Ibu. Oh, Assalamualaikum. Pak Romo deket rumah saya tuh. Nya Pak Juli, tuh. oh, gimana? Loh, kok jadi malah ngobrol. Itu deket rumah saya juga. Ya, lancar lah ya ininya apa sinyalnya Insya di sana Allah, ya. insya Allah Biasanya di lancar. sana kan susah tuh, harus pakai IndiHome ya. Saya pakai Excel Home lebih stabil, Oh, Ibu. pakai Excel bisa ya. Oke. Nah, kemudian Bu Risnawita Ada, Bu. dari mana? Bu Risa ada di mana? Di Bukit Tinggi, saya, Bu, di Padang, Bu. Aduh, jauh-jauh ini ya. Oke, ya katanya bagus ya, lancar ya. Nanti lancar semuanya, sinyalnya juga ya. Bu Nina ada? Ada, Bu. Ya, Bu Nina di mana? di Bandung, Bu. Di Bandung ya. Oke, di Bandung oke lah. Ini belum nyoba background ya? Laptop saya yang saya pakai sekarang tidak kompatibel, Bu. Tapi nanti insya Allah pinjam teman, Bu. Ya, ya betul. Dicoba Ada yang dulu. bisa dipinjemin. Iya, terima kasih. Kemudian Bu Lasmarina ada? Ada, Bu. Ada di mana Bu Lasmarina? Saya di Bandung, Bu. Bandung ya, di Bandung. Oke lah ya. Nanti kalau pas sidang agak mundur dikit ya. Nah, gitu. Jadi tidak kelihatan. Ini kalau saya suka diajakin Bu Sofi mah menuhin layar gitu ya. Jadi harus mundur dikit gitu. Oke, kemudian Bu Herlina. Hadir, Bu. Di mana Bu Herlina? Di Bandung, Bu. Bandung juga ya. Oke, Ya. bagus ya sinyalnya. Oke, terima kasih. Ini yang lainnya masih belum ada ya, Bu Ani ya. Masih menunggu sidang terbuka atau apa namanya persiapan lainnya ya. Nanti mudah-mudahan sudah ada jadwalnya untuk Juli. Ya. Terima kasih. Oke. Nah ini yang tadi saya bilang ya, harus hati-hati background terbalik. Jadi harus dicoba dulu beberapa tuh. Biasanya iPhone lagi. Biasanya Apple ya, Apple Mac itu. Jadi dia sendiri melihatnya nggak kebalik gitu. Tapi kita yang menonton terbalik. Nah, jadi seperti ini yang kanan ya, ini udah terlambat gitu untuk dikasih tahu bahwa terbalik gitu ya, terpaksa di fotonya jadi terbalik gitu ya. Jadi mohon dicoba dulu, beberapa laptop terlihat terbalik oleh yang bersangkutan, tapi dilihat penonton tidak terbalik atau sebaliknya ya. Jadi
harus dicoba dan harus orang lain melihat gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, yang masalah juga itu adalah pemilihan, kan suka ada yang pakai headset ya. Nah, itu pemilihan mikrofonnya itu pada saat tanya jawab, pada saat waktu awal nih dipanggil kan, apakah Anda sehat untuk mengikuti sidang ini? Tiba-tiba nggak ada suaranya gitu. Jadi harus disetting dulu, dicoba ya. Oke. Nah, ini informasi dari akademik ya, terdaftar di semester 2 tahun 2020-2021, telah mengambil semua mata kuliah, kemudian mata kuliah sidang doktor, ujian disertasi masih berlaku, nilai mata kuliah yang belum tercantum dalam transkrip hanya ujian disertasi dan sidang doktor. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, beberapa masalah, sinyal tidak lancar, kemudian delay pada saat share screen. Nah, ini mungkin ada beberapa Promovendus yang menggunakan bukan PPT, waktu itu pernah ya. Jadi pakai software apa gitu. Karena dia banyak video dan banyak gambar gitu. Nah, kemudian terlalu lama menunggu, mungkin ada 1 menit sampai 3 menit sampai pimpinan sidangnya. Ini bisa nggak ya gitu. Jadi harus betul-betul dicoba ya, kalau yang tidak menggunakan PPT biasa itu harus di tes dulu gitu ya, karena waktu itu sempat agak lama menunggu sampai share screen-nya muncul gitu. Kemudian juga kalau misalnya ada video, ada suara, itu juga share screen-nya harus dicoba, karena di Zoom tuh kalau nggak salah ada harus diklik ya, including sound gitu. Nah, ini Promovendus tidak standby tadi ya, jadi harus ditelepon-telepon gitu, harus dipanggil-panggil. Nah, itu harus siap-siap. Cek juga di YouTube. Ini hati-hati looping. Jadi misalnya kan ada yang menggunakan 2 gadget gitu ya, untuk siap-siap gitu. Nah, yang satunya nggak di-mute atau yang satunya nggak pakai headset. Jadi suaranya bergema gitu. Nah, itu harus hati-hati. Pernah juga, oh ya ini, untuk Promovendus dari FMIPA, dari matematik ya, biasanya kan suka menurunkan rumus. Nah, itu boleh pakai tab satunya, tapi jangan lupa di-mute ya. Nah, yang berikutnya lagi, Promovendus tidak kontak ke penguji dan pembimbing gitu ya, mengenai jadwalnya, background-nya, terus kemudian persiapannya gitu ya. Jadi harus ngobrol gitu ya ke penguji dan pembimbing, karena ada juga beberapa di telepon nggak tahu tuh Promovendus nggak ngontak gitu. Nah, itu harus jangan sampai seperti itu ya, atau tidak mendapatkan background-nya. Nah, kemudian untuk backup-nya bagaimana ya, misalnya mati lampu gitu. Ini memang agak susah ya kalau bisa mati lampu. Tapi kalau seperti itu, usahakan jadi laptopnya full baterainya, terus ada handphone juga yang full baterai, karena kan kalau laptop pakai wifi-nya mungkin jadi mati ya, tapi bisa tethering ke handphone. Nah, tapi yang perlu diingat itu tidak boleh stres ya, tidak boleh tegang gitu loh. Jadi nggak bisa berpikir lancar gitu, pas mati, langsung panik gitu, jangan. Pokoknya tenang, kita usahakan berjalan lancar, kita kontak lagi ya kalau misalnya ada yang sinyalnya hilang, seperti itu, tapi tetap backup tadi ya, yang semuanya full gitu baterainya. Nah, dan tentunya ujungnya nanti semuanya akan menjadi dokter ya. ITB bangga sekali nanti di wisuda Juli banyak dokter baru yang dihasilkan ya, seperti itu. Oke, sepertinya udah ya. Oh, ini beberapa foto juga contoh ya. Ketika diumumkan jangan lupa senyum gitu ya. Biasa kalau ada yang diumumkan pernah gini ya. Mendapatkan gelar doktor, terus semua itu bengong gitu. Jadi kayaknya ini langsung shock gitu kayaknya dia ya, mungkin perjuangannya terlalu panjang. Nah, tapi langsung senyum, langsung ketawa lebar gitu ya, karena nanti akan langsung di screenshot biasanya ekspresi-ekspresi pada saat diumumkan gitu ya. Mungkin ada yang mau sujud syukur nanti dulu ya, nanti kalau sujud syukur jadi nggak kelihatan gitu ya. Nah, tolong senyum gitu terakhirnya, kemudian atau seperti itu tangannya seperti ini jadi kelihatan ya. Oke, ini nanti akan diposting di Instagram ya. Udah follow belum nih? Jangan-jangan belum pada follow nih ya Instagramnya ya, Graduate School ITB ya. Nanti dipasang namanya, kemudian nanti dari prodinya, kemudian tanggalnya dan juga waktunya ya dengan tim pembimbing. Diposting di Instagram, tapi ini bukan background ya, waktu itu pernah. Jadi kita posting ini dijadikan background gitu, bukan ya, background-nya adalah yang tadi, yang ini yang sekarang kita pakai ya. Jadi bukan yang itu, ini adalah postingan di sosial media ya, atau mau promo gitu nanti ke teman-temannya,
nonton YouTube-nya ya, gitu bisa komen di sana. Baik, saya kira cukup sekian dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Wah, banyak ini ya, hampir 60 orang. Dokter-dokter baru nih, calon-calon dokter baru. Nah, ini saya sudah lihat background-nya ya. Ini kan kayak seperti misalnya Pak Rahmat ya, dan Bu Lasma. Lasma apa Lasma? Nah, ini background-nya ketutup ya? Nanti mungkin di Ya, coba. Bu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Jangan jadi tegang ya, udah stres. Tenang, akan berjalan lancar gitu semuanya. Nah, ini juga ada berapa ini yang ini? Oh ya, setelah ini nanti ada pertemuan ya untuk angkatan 2014 dengan wakil dekan akademiknya. Nah, ini Ada basic. pertanyaan Bu dari saya, Bu Sofi. Silakan Pak. Ya, ditunggu banget nih pertanyaan. Ya, saya Edwin Bu dari Teknik Fisika Bu. Dari FT ya. Iya. Kalau untuk wisuda Juli nanti udah ada rencana untuk hybrid atau masih online Bu ya? Masih online ya. Nah, sepertinya sih masih online Pak untuk Juli ini. Belum ada rencana hibrid gitu. Karena kan masih terus PPKM-nya masih terus-terusan ya ini ya. Kita juga belum tahu nih habis Lebaran ya. Mudah-mudahan sih nggak surge gitu, nggak naik gitu jumlah ininya. Tapi nanti kalaupun misalnya ada perubahan, proses diperbolehkan gitu, mungkin nanti yang akhir-akhir mendekat ya. Tapi kan itu terakhir tanggal berapa sih? Pengumpulan wisuda itu 24 Juni ya. Nanti mungkin bisa diinfokan. Tapi sementara kita settingan online semua. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu Sofi, in case nanti misalkan masih online ya, yang Juli ya, yang berikutnya itu kan November Bu ya? Iya. Kalau misalkan biar lebih afdol nih Bu, wisudanya hybrid gitu ya, datang langsung ke kampus, misalkan kita tunda nih wisudanya Bu, itu memungkinkan nggak ya? Lalu biasanya bayar apa ya untuk penundaan wisuda itu? Oktober ya? Itu Oktober ya? Nah, itu biasanya kan nanti laporan ke Dirdik ya Pak ya, untuk penundaan wisuda gitu. Tapi kalau saya sih tahun ini kayaknya belum. Kalau menurut saya ya, maksudnya Oktober itu wisuda kan Pak maksudnya ya, bukan sidang terbukanya ya? Nah, kalau wisuda kayaknya belum Pak. Wisuda. Kalau wisuda kayaknya belum. Gitu ya? Ya, sepertinya ya, kalau saya lihat sepertinya belum. Tapi ya mudah-mudahan sih mungkin kalau udah di semua vaksin lancar bisa aja. Tapi kalaupun hibrid juga kan pasti terbatas ya Pak ya, yang datang ke, nggak mungkin semua gitu, mungkin ribuan. Tapi kalau sidang terbuka hibrid Oktober mungkin gitu. Tapi ya kalau bisa sih nggak apa-apa sekarang aja, online juga tidak mengurangi ini. Malah foto-foto di depan Ganesha Pak. Oke, enggak. Biar lebih cepat. Misalkan Bu, kita mundur ya dari Juli ke Oktober tadi. Itu ijazahnya tetap dapat kan ya? Tetap di Julinya ya? Tetap di Julinya. Nah, itu terus cek lagi ya. Misalkan kalau setelah wisuda kan baru ijazah dapat kan pada saat wisuda ya. Iya. Nanti mungkin harus dicek dulu ke Dirdik ya. Oh gitu ya. Tapi kalau wisudanya offline, luring belum kalau kata saya. Oktober masih belum berani. Belum berani ya? Iya. Ya, oke. Baik Bu, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, makasih. Ada lagi? Dari saya Bu. Silakan. Saya dari FTI Teknik Industri. FTI ya Bu Azizah ya. Makasih Bu. Saya sudah kelihatan kan ya Bu ya, udah benar. Udah bagus, Udah jelas. Ini bagus juga kerudung biru ya Bu. Iya. Kelihatan. Matching. Kuning kayaknya bagus juga deh. Mau jadi bahas kostum. Ya, silakan Bu. Kalau misalnya tadi untuk mengantisipasi lampu mati ya atau jaringan putus gitu ya Bu ya, tiba-tiba misalnya wifi-nya putus gitu kan, kita menyiapkan, misalnya saya menyiapkan 2 perangkat gitu ya Bu. Iya. Kalau misalnya kita mau join biar nggak delay gitu, bisa nggak 2 perangkat itu di-join-kan gitu Bu? Tapi kan jadi 2 ya, 2. Sebenarnya bisa aja Bu, jadi yang satu dimatikan gitu kan ya videonya ya. Memang biasanya kalau yang itu yang matematik biasanya itu yang karena mau gambar-gambar kan. Tapi nanti diinfokan aja ke Bu Tia misalnya saya kurang serak gitu ya dengan sinyal, itu bisa bilang ke Bu Tia ada satu lagi gitu. Tapi sebenarnya sih kalau yang udah yakin satu aja nggak apa-apa gitu. Kalaupun misalnya putus pun nanti
kita udah biasa skor sidang gitu. Jadi nanti dikontak lagi mahasiswa. Nggak langsung jadi diskualifikasi gitu Bu, jangan khawatir. Nggak, maksudnya lagi jalan mati gitu kan nggak enak gitu. Iya, tapi nggak apa-apa, kita udah biasa. Jadi para penguji pembimbing juga udah tahu lah kondisi online ya. Jadi juga mereka juga nggak akan jadi marah-marah gitu nggak kan. Tapi ditunggu kemudian dikontak promovendusnya. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum Bu. Silakan Pak. Ya, saya Pak Bu Helen Iya, Rapid Bu. Pak Dari Helen ya. Fisika, Bu. Iya. Saya ingin nanyakan Bu, jarak dari sidang tertutup ke terbuka itu berapa lama ya Bu? Biasanya atau idealnya? Biasanya 2 minggu ya Bu Ani ya. Bu Ani ada nggak di sini? Biasanya rata-rata 2 minggu Pak. Bapak rencananya kapan sidang tertutup? Tutupnya belum nih Bu, dapat jadwalnya belum dapat. Belum Cuman dapat. udah, Tapi udah mengajukan. ya udah Ya, mengajukan dan udah keluar suratnya dari KPPS untuk ke Kaprodi Bu. Kan ya. tanggalnya kan dari Kaprodi dan promotor ya Bu ya. Nah itu Iya. yang Kaprodi Teknik, lagi Pak. merumuskan kali ya. MIPA Saya itu ada kontak 31 Mei ya Kaprodi. Pak terakhir sidang tertutupnya. Oh iya. Sidang tertutup 31 Mei. Sidang tertutupnya. Ya deadline-nya sih saya udah lihat ya. Iya, tapi harusnya bisa sih Pak, ini masih April kan ya. Nanti dari situ 2 minggu. Nah, 31 Mei kan berarti 2 minggu dari situ tengah Juni ya Bu Ani ya? Untuk masih bisa Maksimal tanggal 8 Juni Bu di Oh, 8 Juni kita ya. Kita settingnya 8 Juni terakhir. di SPS 10 Juni Bu. 10 Juni. Oke, 10 Juni. Masih bisa Pak 10 hari gitu. Sekitar itu. Ya. Oke. Ada lagi? Udah Bu, makasih. Ibu, Iya. maaf saya Dahlia mau tanya, kalau untuk pakaiannya untuk blazer warna apa aja saja boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Waktu itu ada yang pink, ada yang apa bunga-bunga. Pokoknya katanya jangan garis-garis ya. Kalau garis-garis kan itu jadi apa? Kurang baik kali Bu. Apa sih istilahnya? Jadi bikin pusing mata gitu. Jadi bikin berkunang-kunang. Ya, boleh Bu. Yang cetar membahana juga boleh. Kemarin juga ada yang pakai itu ya, pakai peci ya, pakai peci juga ada. Ya. Ada lagi? Saya Bu. Yang mana Pak Muhammad? Boleh Pak ini dulu aja. Oh ya. Silakan Pak. Ini Bu, untuk yang pria kan pakai jas, terus untuk yang kemejanya boleh warna selain putih nggak Bu? Boleh, boleh. Boleh. Nanti pakai dasi ya Pak? Iya siap Pak. Ya. Makasih Bu. Bapak mau pakai pink ya Pak? Warna lain rencananya Bu. Warna lain kuning kayaknya bagus deh sama dengan background. Boleh. Ya. Ibu? Ya, saya Sinta Bu dari SBM Bu Sofi. Salam kenal nih. Temannya Pak Dirdi Klari nih saya. Wah, oke Bu. Saya catat Bu, saya infokan ke Pak Arif. Ya, Bu Sofi. Mau nanya nih, tadi kan melanjuti pertanyaan Pak Helen tadi ya. 2 minggu sih udah lebih dari 2 minggu nih katanya nunggu jadwal dari SPS nih Bu. Udah hampir dari sebulan. SPS. Saya dari udah maksudnya sedang tertutup, saya udah tanggal 15 Maret kemarin sih. Nah, terus katanya semuanya sebenarnya berkasnya udah semuanya sudah ada, udah lengkap, tinggal nunggu katanya jadwal dari SPS. Karena saya belum dapat jadwalnya buat yang sidang terbukanya. Jadi pengen tahu juga nih bukan? Itu kan sebenarnya jadwal sidang itu kan diajukan dari fakultas sekolah ke SPS, kemudian kita rapatkan kan Bu ya, kapan bisa sidangnya. Nah berarti Bu Ani bisa ada update? Ini Bu Sinta sudah dari SBM belum diajukan Bu untuk yang Bu Sinta. Berarti dari SBM-nya Bu mungkin bisa ditanyakan karena KSPS lumayan KSPS lumayan kemarin apa namanya sidang rapatnya kemarin agak banyak, jadi bisa untuk membahas yang sidang terbukanya gitu. Nanti mungkin ditanyakan ke SBM-nya ya. Karena di kita memang sebelum kita off dulu sampai wisuda ini Bu, karena toh nanti untuk wisuda Juli juga kan sebenarnya gitu ya. Jadi baru dimulai lagi nanti. Iya benar. 13 ya Bu Ani ya, mulai lagi ya. Ya Bu, minggu depannya lagi. Kalau sidang baru minggu depannya lagi 13. Kalau rapat KSPS Senin ada nggak Bu Ani? Senin nggak ada Bu. Nggak ada ya. Nah berarti diajukan Bu untuk dibahas lagi. Senin depannya gitu. Ya. Takut kelamaan aja soalnya Bu Sofi. Ya keburu lupa ya Bu. Dari sidang tertutup. Iya keburu lupa. Keburu lupa nanti yang ini kan gitu ya. Ya harusnya karena kita menunggu dari fakultas sekolah ya Bu Ani ya yang mengajukan siapa. Ya, kemudian nanti kita masukkan ke rapat Bu, nanti di rapat profesor-profesor itu menentukan di tanggal ini bisa enggak, kemudian siapa pemimpinnya gitu, pimpinan sidangnya.
Mudah-mudahan Siap, Bu cepet ya Sofi. Bu Sinta ya. Ya, siap. Makasih banyak Bu Sofi. Ya. Ya. Jangan lupa berlari Bu sebelum sidang. Biar nggak stres. Iya, siap. Baik. Mohon tanya Bu Sofi. Ya, silakan Pak. Saya dari FTSL. FTSL. Hanya silakan, ya, Pak. untuk memastikan saja, karena dulu kita pernah dapat surat dari Kaprodi Ya. bahwa batas waktu lulus sidang tertutup itu 24 Juni. 24 Juni. Ya. Ya, Bu Ani, Iya, Bu. itu sidang tertutup terakhir 24 Juni. Eh, Itu sepertinya pendaftaran wisuda ya? ya, itu pendaftaran wisuda. Bapak suratnya dari SPS atau dari mana, Pak? Dari program studi doktor teknik sipil. Bukan dari kita, Bu Sofi. Oh, oke. Nanti saya kontak Pak Kaprodinya, Pak ya. Ya, karena ini surat resmi Bu. Jadi surat resmi dari program Kaprodi Sipil Tes ya? Pak Sony. Oh, Pak Sony ya. Ya. Karena 24 Juni itu batas wisuda, Pak. Batas pendaftaran wisuda, Pak. Oh, gitu ya. Jadi pada saat pendaftaran wisuda kan harus sudah sidang terbuka kan, Pak ya? Sudah lulus sidang terbuka. Ya. Ya. Nanti saya kontak ke Pak Sony ya, Pak ya. Ya, iya Bu. Makasih Bu Sofi. Ya, makasih Pak infonya. Ada lagi? Selamat pagi Bu Sofi. Pagi Pak, mangga. Saya dari TG Bu. Mau tanya, jadi kemarin saya sempat dengar kabar katanya akan ada pembatasan mahasiswa dokter yang akan sidang terbuka. Jadi maksudnya apakah semua mahasiswa dokter akan mengadakan sidang terbuka atau akan ada yang tidak mengikuti sidang terbuka, Bu? Jadi terutama yang angkatan-angkatan yang sudah lama seperti saya gitu 2014. Nah, ini sebenarnya kan kita sedang membuat panduan dokter baru ya. Jadi nanti itu sidang itu hanya 1 kali gitu ya. Jadi kalau kita kan sekarang tertutup terus kemudian terbuka gitu. Nah, nanti 1 kali dan itu bisa dilaksanakan di fakultas ataupun di pusat gitu. Tapi sampai sekarang kan belum diterapkan. Nanti mungkin semester depan gitu Pak, karena masih menunggu juga peraturan akademiknya. Tapi kalau sidang itu harusnya sidang semua sih Pak. Sidang semua Bu ya? Iya, harusnya sidang semua ya, karena kan itu persyaratan kelulusan ya kalau sekarang sidang terbuka. Jadi pasti ada gitu sidang terbukanya. Gitu. Atau Bapak nggak mau sidang, mau langsung lulus ya Pak? Ya mau justru, jadi mau memastikan saja. Kemarin soalnya dengarnya juga dari Pak Kaprodi, jadi apakah dari Pak Sony juga? Seperti Pak? Saya Kaprodinya Pak Fatkan Bu, dari TG. Oh, TG. Fatkan. Oke. Masih Pak, masih sidang Pak. Oke, baik. Iya, terima kasih Bu. Baik, ada lagi? Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam. Saya Reza dari Kimia Bu. Punten mau bertanya. Ya. Kalau itu apakah sudah ada surat edaran dari SPS, jadi jadwal-jadwal penting sebelum menuju wisuda Juli gitu, supaya bisa saya share ke pembimbing. Kadang pembimbing kan suka bablas, jadi kalau ada deadline kayak gitu kan jadi bisa terkontrol gitu. Itu aja sih Bu, terima kasih. Ya, kalau jadwal kayak pendaftaran wisuda dan sebagainya ada di kalender akademik ya. Tapi mungkin tadi ya jadwal batas sidang, jadwal batas sidang tertutup, sidang terbuka, itu mungkin Bu Ani dari Pak Zaki sudah ada? Untuk jadwal sidang tertutup kita kembalikan ke fakultas sekolah masing-masing, Bu. Ya. Kemudian cuma batasnya itu loh Bu, batasnya. Kita hanya 2 saja, Bu. Batasan dari SPS hanya 2. Yang pertama, usulan berkas untuk sidang terbuka maksimal 10 Juni. Kemudian pelaksanaan sidang terbuka maksimal 22 Juni. Hanya itu yang dibatasi oleh SPS. Ya, nanti mungkin sepertinya harus dibuat suratnya ya biar mahasiswa biar kuat gitu ya Pak Reza ya. Bawa pengumuman itu ya Pak ya. Ya Bu, betul. Gitu soalnya kadang kan kalau nggak ada itu tuh kayak ya udah gitu lewat-lewat aja gitu. Karena tadi juga sidang tertutup 24 Juni kan berarti ada miss juga ya. Jadi mungkin dibuat aja ya Bu Ani, nanti saya bilang juga ke Pak Zaki untuk ada Pak. Ya Bu ya. Ya, jadi ada resmi dari SPS-nya lah gitu ya. Biar ada pegangan untuk menunjukkan. Ya. Bu, saya mau tanya, Bu. Silakan Bu Mona. Sebenarnya udah nanya ke Bu Ani juga sih, cuman biar tahu kondisinya gimana, soalnya cukup singkat saya nanya ke Bu Ani. Jadi waktu saya sidang tertutup kemarin kan presentasinya pakai bahasa Inggris. Karena salah satu promotor saya tuh dari Korea. Cuman sepertinya tuh
reviewer prefer dalam bahasa Indonesia. Jadi kemarin tuh cukup campur-campur gitu waktu tanya jawab. Jadi saya lihat kalau misalkan di live streaming di YouTube, kalau campur-campur kayak gitu apa gimana gitu Bu kondisinya. Jadi saya menanyakan gimana tuh baiknya gitu Bu. Kata pembimbing saya apa sebaiknya slide-nya aja yang bahasa Inggris, nanti kamu full bahasa Indonesia kecuali sama bimbing ketiga atau gimana. Tapi bimbing bilang coba deh tanyain gimana baiknya ke SPS gitu. Kalau kami sih gini Bu ya, di sidang itu ada orang selain Indonesia nggak Bu? Yang Korea itu datang? Datang pembimbing 3. Oh datang ya harusnya bahasa Inggris semua Bu. Oh gitu. Ya kalau dari SPS kita encourage-nya bahasa Inggris semua karena kan ada tamu ya. Kita bisa bilang itu tamu gitu kan, maksudnya tamu yang kita hormati dan dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi selama ini sih kita minta bahasa Inggris. Beberapa kali itu dari SF, kemudian dari mana lagi ya kemarin ya? SBM ya, bukan SBM. Siapa tuh punya ada satu dari luar negeri gitu, pengujinya atau pembimbingnya kita mintanya bahasa Inggris. Berarti nanti kalaupun nanti dalam bahasa Indonesia ada penanya yang pakai bahasa Indonesia, kita nanti izin dulu kayak gitu mungkin ya Bu? Iya, menjawab bisa izin dulu, bisa bilang, maksudnya menjawabnya mau bahasa Indonesia? Ya misalkan pengen jawab dalam bahasa Indonesia, izin dulu juga gitu kali ya. Ya izin dulu sih, maksudnya untuk yang nanya bahasa Indonesia kan? Iya, Tapi iya, kalau yang lain nanya bahasa Inggris, ya. Iya. Ya kalau bisa sih, ya pokoknya kalau dari kita sih sarannya sebaiknya bahasa Inggris gitu Bu, karena ada tamu dari luar yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Iya berat. Oke Bu, berat. Tapi yang kayak laporan pertanggungjawaban pembimbing, terus yang pembukaan sidang itu tetap bahasa Indonesia kan Bu? Kalau kemarin sih bahasa Inggris ya. Oh gitu. Ya. Tapi itu pembimbing udah menyiapkan bahasa Indonesia ya? Iya bahasa Indonesia Bu, laporan. Ya paling minta ini aja ke siapa namanya? Ke yang penguji Koreanya ya. Mungkin lebih nyaman membacanya dalam bahasa Indonesia kali ya pembimbingnya ya. Buku putihnya juga bahasa Indonesia ya Bu ya? Bahasa Inggris, buku putih. Disertasi sama buku putih semuanya bahasa Inggris Bu. Oh ya itu berarti tinggal baca aja kan Bu? CV kan di situ Ibu bahasa Inggris. Iya. Bimbingnya, ya kan pertanggungjawaban juga maksudnya ambil dari situ kan sebenarnya ya. Iya. Dari situ ya. Ya ini aja Bu disampaikannya, SPS menyarankannya bahasa Inggris semuanya karena ada tamu gitu aja. Ya. Oh ya. Ya, baik Bu, nanti saya sampaikan ke beliau. Oke. Baik, ada lagi? Ibu, punten saya mau nanya lagi, Bu. Ya, Mangga. Ini berkenaan dengan, kan kita sidang tertutup paling telat 31 Mei. Nah, ada juga kepotong sama libur lebaran ya, Bu. Kalau boleh saya tahu libur lebarannya, itu kan pastinya tidak ada sidang tertutup ya, Bu ya? Ya, tapi kan kita sebenarnya libur lebaran cuma sebentar ya. Nggak ada, cuti bersama. Libur itu kan nggak ada ya. Libur lebaran 2 hari saja kayaknya. 5 Juni sampai cuma 2 hari ya? Bulan Mei puntennya Bu. Belakang. Bulan Sorry. Lebaran teh Oh, salah. tanggal 13. Saya lihatnya tahun 2019. Lebih banget 2000. Libur Idul Fitri 24 25. Punten ya. 25 ya. 13 dan 14, Bu. 13 14. 13 14. Oke. Cuman sebentar kan Bu ya, Bu Ani ya? Ya, Bu. Cuman sebentar ininya. Liburnya ya. Nanti mungkin kita juga ini Bu ya, Bu Ani, kita bisa memberitahu rentang-rentang sidangnya ya, Bu Tia ya. Ya, kalau yang kita baru keluarkan yang April, Bu, yang Mei nanti kita keluarkan lagi bersamaan dengan timeline. Ini kan kalau lihat 60 orang ya, jadi pasti padat gitu jadwalnya ya. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Makasih, Bu. Ya, sama Bu Dahlia. Kalau tidak ada lagi, kita... Halo. Oh, ada. Iya, saya mau meneruskan yang tadi Pak Reza tadi. Kalau misalnya saya dapat informasi tentang tanggal-tanggal tadi dari SPS, apakah untuk tim promotor perlu disampaikan? Apa mereka sudah mendapatkan dari Kaprodi? Nah, ya biasanya kita mengirimkannya ke fakultas sekolah, Bu. Nanti fakultas sekolah yang disposisinya ngirimnya ke Kaprodi.
Terus kemudian Kak Prodi seharusnya memberitahu ke pembimbing-pembimbingnya. Saya nggak usah ya Bu ya. Ya, jadi kita ngirimnya ke fakultas sekolah gitu. Atau bisa juga info di itu Laptop juga juga boleh, Bu. baik laptop ya. Baik, kalau tidak ada lagi, Tolong gambar ITB itu kita foto bekali. bersama ya. Kalau sih Kita jadi posting di Iya. Instagram nih yang videonya silakan dibuka. Para calon-calon dokter ini, saya kadang kalau bertugas suka ikut jadi tercekat, terharu. Baik Bu Ani, tolong ini ya, tolong apa namanya, screenshot ya. Bu Sofi. Sorry, Bisa? ada Bu Nina. Ya silakan Bu Nina. Tadi kan ada sepertinya kita harus mengingatkan penguji ya Bu ya, jadwal untuk sidang terbuka. Promovendus ya yang harus menghubungi. Sebenarnya kan, dari kita memberitahu, terus dari TU fakultas juga bisa memberitahu gitu. Tapi kan minimal ada ngobrol juga lah gitu, promovendusnya ya. Maksudnya ya maksudnya apalah ada basa-basinya, maksudnya mau sampai bertemu di sidang, jadi kan sekaligus ngingetin juga gitu. Tapi beberapa ada juga yang langsung memberitahu, mengirimkan background-nya juga dari mahasiswanya, kan bisa tanya misalnya, Pak, apakah sudah mendapat background gitu lah. Jadi mesti ada ngobrolnya juga lah ya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Oke. Ya, baik. Bu Ani, mulai ya. Dihitung Bu. Manda. Halo. Ya Bu. Iya. Iya. Bu Rahmita mau bertanya? Ya, betul. Saya mau informasi bahwa buat nanti persiapan sidang promosi, saya butuh gladi-resi. Sebab apa? Saya membutuhkan tenaga turu bahasa isyarat. Nanti kita pada layar turu bahasa isyarat di mana karena apakah teknisi dari tim SPS sudah tahu di sana ada 2 turu bahasa isyarat itu harus ada tampil. Kemudian yang kedua subtitle tesnya supaya penonton tunarungu bisa lihat, bisa membaca ya seperti itu. Terus yang kedua waktu kalau ada pertanyaan saya mungkin di tanah pertama saya presentasi menggunakan verbal. Kemudian dia kedua untuk tanda tawam kadang-kadang saya menggunakan bahasa isyarat. Itu seperti itu. Ya, gimana Bu? Ya, waktu itu kita pernah juga ya Bu, ada ada penerjemahnya gitu Bu ya. Jadi nanti ada satu masuk juga ke Zoom yang membantu Bu Rahmita. Nanti beliau yang akan menerjemahkan lah istilahnya ya dari pertanyaan ke Bu Rahmita. Iya. Ya. Ada ya nanti gladi-resi sebelum hari A. Gladi-resi. Oh, gladi-resi. Iya. Gladi-resi sebenarnya waktu itu nggak usah sih Bu. Tapi kalau misalnya mau ya boleh juga nanti kontak ke kita ya kalau misalnya mau gladi-resik. Tapi mungkin gladi-resiknya bisa sama teman-temannya gitu Bu, dicoba dulu. Ya. Ya, boleh Bu. Tapi nanti jangan lupa apakah teknisi sudah tahu kita berbaca untuk subtitle YouTube. Kalau teks itu maksudnya gimana Bu? Saya kurang ngerti. Kalau teks kampion kos untuk tesnya. Maksudnya dari mesti Ibu menjawab, terus ada tulisan dari jawaban Ibu gitu? Bukan. Kalau ada pengikuti yang mau bertanya, tinggal aku bisa baca. Oh, Ibu juga mau baca ya? Oke, nanti mungkin di ya. Takutnya nanti kalau aku bertahu nggak seperti itu. Ya, mungkin diinfokan nanti ke pengujinya juga menulis di chat Bu paling. Di chat menulis pertanyaannya, jadi Ibu juga bisa lihat ya. Baik Bu, nggak mengerti Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ya udah 9:49 ya, kita foto bersama dulu. Halaman 1 ya, Bu Ani siap ya screenshot ya? Ya, baik Bu. Ini ada 3 halaman. Sekarang halaman 1 terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 3. Bentar, saya pindahkan dulu. Ya. Tetap tersenyum ya, siapa tahu ada di halaman 2. Oke, halaman 2. 1, 2, 3. Oke.
Terakhir halaman 3. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga kita bertemu di sidang sudah mendapatkan gelar doktor ya semuanya. Amin. Sehat-sehat juga, kemudian lancar pelaksanaannya. Kalau ada apa-apa nanti tanya ke Bu Ani atau ke Bu Tia ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Terima kasih.